Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah makasih banyak nih buat teman-teman yang udah join malam hari ini. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, bahwa malam ini kita akan rapat membahas konsep acara untuk ulang tahun universitas kita. Nah, sebelum itu aku mau nyapa-nyapa teman-teman dulu. Halo Rauf. Halo, Ini kamu posisinya lagi di mana nih? di kos. Oke, di kos ya. Kalau di kos sendiri di mana nih posisinya? Kalau aku posisinya di rumah. Oke, di rumah ya. Nah, sebelum kita merapat kita malam hari ini, aku mau nyampein dulu ke teman-teman semua terkait rundown rapat kita malam hari ini, apa aja akan kita bahas dan apa aja susunan acaranya. Nah, jadi rapat kita kali ini bertujuan untuk menentukan konsep acara untuk ulang tahun universitas kita. Nah, untuk susunan acara kita malam hari ini nanti ada pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian nanti ada penyampaian pendapat, ide dari teman-teman semua. Lalu nanti ada sesi menanggapi pendapat, kemudian kesimpulan oleh nutulensi, dan terakhir nanti ada penutup. Nah, di sini aku akan ditemani oleh Rauf sebagai nutulensi rapat kita pada malam hari ini. Nah, langsung aja ya kita mulai. Jadi untuk acara kita yang untuk ulang tahun universitas ini, aku udah minta ke teman-teman nih sebelumnya untuk menyiapkan pendapat atau idenya terkait konsep acara. Mungkin untuk pertama bisa langsung dimulai dari Amel ya. Silakan Amel. Oke, makasih atas waktunya, izin masuk ya. Kalau dari aku, sebenarnya kan ini ulang tahun universitasnya, yang mana itu hari yang sakral lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau menurutku konsep acaranya mungkin bisa dikemas secara formal aja, karena di situ pun nanti banyak dosen dan tamu undangan yang ibaratnya udah sepuh gitu. Jadi kalau dari aku mungkin konsepnya kayak gitu sih bayanganku, untuk acaranya formal, kemudian ya sekedar formal aja sih, mungkin dari bayanganku kayak gitu. Kasih. Oke, makasih nih pendapat dari Amel. Selanjutnya mungkin bisa Danisa deh. Gimana ide konsep dari kamu? Aku izin mengutarakan pendapat aku ya. Kalau dari aku sendiri sih, kalau misalkan formal itu kan terlalu terlalu kaku gitu. Terus apalagi kan acaranya juga bukan dihadirin sama yang itu doang kan, dihadirin sama mahasiswa juga. Mungkin bisa pakai ini konsepnya yang semi formal gitu. Jadi nggak begitu kaku banget lah gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih nih idenya dari Danisa. Selanjutnya aku mau dengar pendapat dari Nikola deh. Menambahkan ya, kalau dari aku sendiri sih lebih merujuk ke konsep yang diutarakan oleh Amel ya, tapi yang formal, karena memang ini acara yang sakral, 1 tahun sekali ya, memang harus diadakan secara formal karena memang banyak tamu undangan juga, jadi kan biar lebih sopan gitu kesannya. Kalaupun memang mau dikasih acara yang misal tari-tarian gitu kan, tetap pakai tari-tarian tradisional, jadi tetap juga kesannya tetap formal gitu. Mungkin dari aku seperti itu. Oke, makasih pendapatnya Niko. Nah, terakhir aku mau dengar pendapat dari Dika deh. Boleh Dika? Oh iya, sebelumnya izin masuk. Kalau dari aku sendiri untuk konsep acara ulang tahun universitas ini, aku lebih setuju ke konsep acara yang dikemukakan oleh Danisa. Karena menurutku kalau untuk kita buat suatu acara, kalau cuma sekedar acara formal itu tuh bahkan aku sebagai audiens biasanya tuh itu tuh
terlalu membosankan kayak udah acara pada umumnya. Kalau untuk konsep dari aku sendiri itu seperti memang pada awalnya ada mungkin pembukaan yang diisi oleh Bapak Rektor dan sebagainya gitu. Nah untuk acara nantinya untuk mungkin non formalnya itu bisa diisi kayak perform misal dari perwakilan setiap fakultas atau perform setiap prodi juga. Nah setelah itu mungkin untuk puncak acaranya bisa diisi kayak apa kayak nyanyian atau apalah yang itu nanti kayak mengundang guest star atau siapa dari luar itu yang nantinya untuk kayak semacam untuk acara puncak senang-senangnya di situ. Kalau dari aku itu sekian, terima kasih. Oke, makasih Dika pendapatnya. Nah, dari 4 pendapat teman-teman tadi, ada yang mau formal, ada yang semi formal, bahkan ada yang non formal. Nah, sebelum itu aku mau dengar juga nih dari teman-teman semua, menanggapi dari pendapat dari teman-teman yang lain. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi pendapat teman-temannya yang tadi, dipersilahkan. Mungkin izin menanggapi pendapat Dika yang tadi ya. Kalau kita pakai konsep yang non formal atau yang semi formal kan tetap kita harus mengundang pesta ya. Jadi kesannya kan sedikit kayak konser itu. Padahal suasana sekarang kan juga masih pandemi, juga belum bebas banget kan ya. Jadi kalau untuk meminimalisir hal itu caranya gimana? Sedangkan tetap ada kerumunan gitu. Mungkin itu. Oke, dari Niko tadi sedikit menentang ya adanya kegiatan guest star tadi atau konser. Nah, dari yang lain gimana nih? Ada yang mau menanggapi pernyataan Nikola atau Dika atau pernyataan dari teman-temannya yang lain? Boleh banget. Izin menanggapi. Kalau dari boleh. aku sendiri gimana ya? Kalau untuk suatu konsep acara itu kan apalagi kan ini tingkatnya kayak anniversary lah, ulang tahun kampus. Nah, kalau berbicara tentang protokol kesehatan itu tadi, tentang mengundang guest star itu tadi, bahkan mungkin sebelum acara ini nanti kan kemarin sudah ada wisuda juga. Nah, di situ kan sudah ada kayak kita melakukan kegiatan secara luring juga yang mengundang mungkin semacam kayak penyanyi juga di situ juga ada. Memang tidak kayak konser di situ, memang acara formal kalau memang wisuda. Nah, tapi kalau untuk terkait protokol kesehatan, mungkin kita semua itu bisa udah kayak sadar diri lah. Kita juga memang masih pandemi, tapi kalau tetap kita tuh ada porsinya lah, ada acara senang-senang gini, tapi tetap kayak nanti sadar diri itu tadi dari setiap tamu undangan juga dari panitia, mungkin nanti juga kayak menyiapkan semacam mungkin batasan atau tata tertib lah yang nantinya mungkin dapat ditaati sama pengunjung itu, tamu dan. Oke, itu dia tadi tanggapan dari Dika ya terkait pernyataan Nikola tadi. Tadi Amel mau on mic, silakan Mel untuk tanggapannya. Oke, izin masuk ya. Aku tetap kasih sependapat sama Niko ya. Soalnya kita nggak bisa sembarangan gitu loh, apalagi pada saat pandemi, terus kemudian acara ulang tahun tadi ya aku udah sempet singgung juga acara yang sakral, dimana nanti juga banyak dosen, orang-orang yang udah sepuh ya, masa kita mau ngadain konser gitu, apalagi mungkin bukan konser ya, seperti apa ya, acara yang senang-senang gitu lah ya. Nah apalagi mungkin aku mau nanya dulu nih ke Mas Dika, apakah nanti acara konser itu akan dilaksanakan malam hari, terus kira-kira sampai jam berapa? Mengingat juga mungkin di universitas kita tuh untuk perizinan seperti itu nggak mudah gitu loh. Nah, dari Dika sendiri gimana? Atau yang lain mau menanggapi? Oh ya, sebelumnya izin menanggapi dari Kak Amel. Di sini kalau terkait
acara itu mungkin nanti bisa dilaksanakan kan, biar semua pada mungkin tamu undangan free juga, mungkin bisa dilaksanakan di weekend juga nanti. Nah, kalau di weekend itu nanti kan bisa terlaksana pada misal pagi hari gitu. Nanti kalau di situ kan, kalau pagi hari kan membicarakan tentang konser itu tadi kan tidak masalah, dalam artian tuh mau selama apapun itu tidak ada batasan, berbeda dengan malam hari juga. Nah, kalau berbicara tentang konsep itu tadi, kenapa aku nggak setuju tentang konsep formal? Karena kalau aku di sini aku anggap aja sebagai audiens. Nah, di situ aku datang pada sebuah acara itu nanti, kalau itu kan sifatnya acara misal non formal ya, kita kalau acara non formal itu kita tinggal datang, duduk kan, terus acara, terus misal sambutan, dengerin orang ngomong kan udah selesai gitu kan, kayak kita semacam seakan-akan itu tuh cuma acara ngebosenin gitu loh, cuma acara kayak biasanya, padahal kan ini acara kayak ulang tahun kampus gitu kan, kayak kita buat acara yang beda kayak biasanya. Kenapa itu tadi aku ngusulin acara non formal. Nah, kalau terkait mungkin acara ini nanti kan, dari panitia kan kemungkinan terbentuk dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau dari mahasiswa kan ini nih, mahasiswa kan biasanya kayak kreatif ngusulin yang acara buat non formal itu tadi, bisa kayak yang aku bilang sebelumnya, kayak kita ngadain perform dari misal perwakilan setiap fakultas, atau mungkin perform setiap prodi juga. Itu tuh kayak menambah kita daya tarik tersendiri, terutama untuk khususnya untuk tamu undangan itu, biar kita tuh sebagai mungkin dari panitia nantinya, dari mahasiswa itu kayak wah ternyata anak-anak kampus itu juga bisa sekreatif ini ngadain acara gitu. Kalau dari aku itu sekian. Oke, nah aku sebenarnya mau menanggapi nih, tadi Ama kan juga nanya nih, nah untuk beberapa dosen yang basic itu gimana, sampai malam gitu misalnya, mungkin Ama bisa nanggepin. Aku izin masuk juga ya mungkin itu terkait itu juga bisa disinggung. Tapi tadi Mas Rian Dika juga sempat menyinggung ya kalau misalnya cara formal itu terkesan ngebosenin dan lain sebagainya. Ya nanti kan itu bisa kita kemas lebih bagus lagi gimana nggak ngeboseninnya. Nah, jangan dibayangin acara formal itu kita sekedar duduk dan segala macam. Padahal kita di situ bisa loh angkat tema misalnya tentang Nusantara atau apalah yang berbau-bau tradisional gitu, dan itu pun bisa mahasiswa juga ikut gitu. Jadi harapannya itu konsep yang kita rancang sedemikian rupa ini tidak jauh dengan dari nilai-nilai yang ada di kampus kita sendiri gitu loh Mas Dika. Oke, nah sebelum ke Dika mungkin Niko mau nambahin, tadi Niko juga setuju ya dengan yang formal. Oke, mungkin izin menambahkan juga, benar juga yang dikatakan oleh Amal tadi, kalau emang acara formal itu tidak semembosankan itu ya. Mungkin kita juga bisa menambah mungkin seperti acara talk show yang berbau dengan pendidikan, karena emang kita mahasiswa ya. Jadi nilai-nilainya itu tetap berkaitan dengan pendidikan dan nilai-nilai yang ada di kampus kita. Terus selain itu benefit yang didapatkan oleh mahasiswa dan warga kampus itu lebih banyak gitu, bukan hanya senang-senang aja. Terus mungkin di acara ulang tahun ini kita juga ngasih benefit kepada orang-orang yang ada di sekitar kita seperti amal atau apa gitu kan, jadi lebih bermakna ulang tahunnya gitu, bukan hanya senang-senang aja yang enggak. Mungkin non formal itu kurang gitu benefitnya. Oke, nah kalau pendapat dari Danisa sendiri gimana terkait dua kubu ini? Izin masuk ya. Kalau misalkan kalau misalkan sebagai mahasiswa nih, terus kayak ngelihat temanya kayak udah formal gitu, biasanya kan langsung kepikirannya kayak apa sih ngebosenin nih, ininya apa sih acaranya gitu. Makanya kayaknya mendingan semi formal sih, saya masih setuju sama yang Rian Dika, sama yang Dika gitu. Kalau misalkan nggak semi formal ya yang non formal gitu. Kalau dari saya gitu. Oke, ada yang mau menanggapi?
Amel mungkin mau menanggapi. Mungkin ditanggapi dulu deh sama Mas Riyandika tadi soal yang acara ngebosenin dan lain sebagainya tuh, karena kan tadi Mas Dika yang sempat menyinggung kalau maksudnya bakal acara formal tuh ibaratnya lebih menarik di kalangan mahasiswa. Padahal kan ya kita bisa mengemas sedemikian rupa sehingga acara ini tuh apa ya bisa outputnya tuh baik, bukan hanya untuk kesenangan pribadi atau misalnya kesenangan para mahasiswa aja gitu. Kan tadi yang udah sempat disinggung sama Mas Diko juga, kebermanfaatan kita sebagai mahasiswa ke lingkungan sekitar pun bisa loh untuk memperingati hari yang penting ini gitu. Oke, nah Dika mungkin bisa langsung menanggapi nih. Ya, sebelumnya izin masuk. Mungkin ya kalau terkait acara ngebosenin itu tadi di acara ini konsep acaranya itu apa ya, berdasarkan pengalaman juga kalau soal kita bikin kembali ke konsep acaranya, kita ke apa kan ulang tahun kampus juga, anniversary, dalam artian tuh kayak kita di sini mungkin dari panitia juga kayak dituntut membuat kayak gebrakan baru yang berbeda dari kayak acara biasanya. Mungkin yang tadi dikatakan kayak Kak Nikola terus Kak Amel juga itu tentang mungkin ngadain acara formal. Maaf ya, aku langsung potong aja deh. Gini, gebrakan baru, maksudnya kan ya walaupun gebrakan baru kan kita lihat tahun-tahun sebelumnya juga lah ya. Maksudnya gimana? Kita udah beberapa kali coba yang non formal, kita juga ada beberapa kali coba yang formal juga. Nah, tapi yang dikatakan Mas Niko tadi soal kebermanfaatan kita sebagai mahasiswa tuh emang belum ada dari tahun-tahun yang lalu gitu loh. Maaf, izin masuk juga. Kalau untuk berbicara tentang kebermanfaatan, itu tadi kalau dari aku, itu nanti kan kita juga mahasiswa tuh kayak kita ngambilin sebuah perform dari mungkin perwakilan setiap prodi, perwakilan setiap fakultas. Itu nanti kan justru itu kan kayak kita mungkin ya kayak ngambilin sesuatu yang berbeda dari biasanya juga, kayak sesuatu yang khas itu, bahwa kita nunjukin bahwa kita tuh kita tuh sebagai mahasiswa kita tuh bisa dituntut yang serba bisa. Itu tadi kayak mungkin nanti perform nunjukin tentang kesenian atau mungkin drama juga. Nah, tapi selain itu kalau dari konsep yang aku bicarain itu tadi, itu puncak acaranya tetap kita ngajain tetap senang-senang sorry. ngundang gue star gitu. Sorry ya, mungkin Mas Dika tuh belum nangkap apa yang aku omongin, jadi terkesannya tuh penjelasannya tuh berulang-ulang gitu loh, nggak on point gitu. Mungkin bisa dicerna dulu deh soal pernyataan aku sama Niko tadi gitu. Aku bisa mau izin masuk gimana nih? Aku izin masuk ya. Mungkin karena terlalu banyak perdebatan dari dua belah pihak. Mungkin gimana kalau misalnya acaranya ini disatuin aja, misal dari Mbak Amel ini dan Mas Niko ini maunya yang formal gitu. Mungkin acara formal ini bisa ditaruh di pagi sampai siang hari gitu. Nah, sedangkan untuk yang tadi pendapatnya Dika sama Mbak Denisa itu mungkin untuk yang acara non formal bisa ditaruh di malam hari gitu, kayak misalnya mengundang guest star dan sebagainya gitu. Atau mungkin dari teman-teman sendiri punya saran lain nih, gimana nih biar dari dua kubu ini bisa nyatu gitu, jadi acaranya tuh bisa terbentuk yang bagus, baik yang bermanfaatnya dapat maupun yang keseruannya juga dapat gitu. Oke, nah itu dia sedikit tanggapan ya dari Mas Rauf. Nah, dari yang lain apakah ada tanggapan lagi, karena berhubung nih rapat kita waktu bisa 3 menit lagi. Dari Mas Niko ada tanggapan lagi? Ya karena kalau kita tetap kekeh di konsep kita masing-masing, tetap nggak ada jalan keluarnya. Mungkin kalau yang dibilang oleh Rauf tadi,
ada benernya juga, walaupun tetap ada resikonya setiap konsep ya, tapi kita juga harus ikut teman-teman yang lain, nggak mungkin kita memaksakan kehendak kita juga. Oke, makasih Mas Niko. Nah, dari Mas Dika sendiri gimana nih? Ada opsi baru ini. Dari aku ya, izin masuk. Aku tadi kan udah kayak mengutarakan pendapat aku juga, konsep aku juga. Nah, kalau terkait untuk keputusan finalnya, dari aku sendiri mungkin aku serahin kembali ke pimpinan rapat pada malam hari ini untuk mungkin untuk kedua konsep yang udah kita utarain. Oke, makasih Dika. Nah, karena berhubung waktu rapat kita sudah di penghujung waktu teman-teman semua, dan ada beberapa pendapat tadi, ada yang ngotot ingin formal, ada yang semi formal, ada yang non formal, dan tadi juga ada jawaban penengah dari Mas Rauf, kenapa kita tidak kolaborasi aja antara formal dan non formalnya gitu ya. Nah, kalau gitu aku mau minta kepada Notulensi Mas Rauf untuk memberikan kesimpulan dari rapat kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, terkait opsi yang terakhir tadi yang semi formal, sekiranya nih dengan beberapa pertimbangan, ada yang ngotot formal dan non formal. Nah, karena memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, kalau teman-teman setuju yang setuju semi formal opsi tengah tadi, teman-teman bisa raise hand. Kalau teman-teman setuju untuk yang semi formal, silakan raise hand yang setuju. Bagaimana? Mohon maaf, bisa diulangi? Agak terkendala Ya. di sini. Nah, kalau yang untuk formal, siapa yang setuju yang formal? Silakan raise hand. Yang non formal boleh raise hand. Oke, seperti teman-teman sudah dibingungkan ya dengan 3 opsi tadi, karena masing-masing memang memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, oleh karena itu, melihat dari berbagai macam pertimbangan dan juga konsep yang sudah teman-teman jabarkan tadi, aku memutuskan untuk konsep acara ulang tahun universitas kita tahun ini adalah konsep semi formal. Nah, kemudian aku persilakan kepada Notulensi untuk menyampaikan kesimpulannya. Oke, izin masuk ya. Aku sebagai Notulensi mau menyampaikan beberapa notulen yang sudah aku tulis. Yang pertama, mungkin dari pendapat beberapa teman-teman di sini ada yang pengen acaranya itu dikemas dalam bentuk formal, ada juga yang pengen konsep acaranya itu dibentuk dalam bentuk yang semi formal maupun non formal. Tapi berhubung karena berbagai pendapat yang masuk dan sanggahan mungkin dan perundingan yang cukup lama, mungkin dinyatakan dengan kesimpulan bahwa konsep acara akan dikemas dalam bentuk semi formal. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Notulensi. Nah, dengan pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhir pula rapat kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir rapat pada malam hari ini. Untuk rapat selanjutnya terkait teknis yang lain akan segera diinfokan kembali kepada teman-teman. Selamat malam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.